Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita terkait cuaca ekstrim yang melanda ibu kota Jakarta, dan masih bersama kedua narasumber ada Bapak Miming Saifuddin dari BMKG dan Bapak Abdul Muhari dari BNPB. Ya, saya ke Pak Abdul terlebih dahulu. Pak Abdul, ini beberapa waktu lalu kita tahu bahwa banjir rob tengah melanda kota Semarang. Dengan kondisi cuaca saat ini di beberapa wilayah yang tidak menentu tentunya, apakah kemungkinan banjir rob yang terjadi di Semarang akan terjadi di Jakarta? Ya, pertama kita harus paham banjir rob ini disebabkan oleh apa. Ada dua faktor pendorong utama. Pertama, turunnya muka darat di kawasan pesisir atau yang biasa kita sebut dengan landsubsidence, yang mana landsubsidence ini faktor utamanya adalah berlebihannya pengambilan air tanah. Yang kedua, itu rusaknya ekosistem pesisir. Artinya, jika kedua faktor ini terjadi di tempat manapun di Pantura Jawa, pasti kemungkinan rob itu ada. Terlebih jika faktor pendorongnya seperti yang kejadian minggu lalu itu masih ada. Memang di beberapa tempat kondisi pantai utara Jakarta sudah dilindungi oleh tanggul, tetapi masih ada tempat-tempat yang mungkin di sebelah barat atau sebelah timur itu masih berpotensi terdampak oleh rob. Jadi pada intinya, jika kita ingin menyelesaikan masalah rob secara permanen dalam jangka panjang, maka yang harus kita lakukan adalah pertama kita harus mengurangi pengambilan air tanah secara signifikan, supaya laju penurunan muka tanah atau land subsidence itu bisa kita kurangi. Yang kedua, dalam jangka pendek dan menengah, kita harus menata ulang ekosistem pesisir kita, supaya ada benteng alamnya ketika ada puncak pasang atau ada gelombang yang cukup besar karena ada faktor cuaca regional. Demikian Mbak Gesli. Ya, baik. Saya ke Pak Miming. Pak Miming, Anda tadi mengatakan bahwa memang beberapa daerah di wilayah Indonesia saat ini tengah mengalami musim hujan dan juga memasuki musim kemarau. Ini bagaimana penjelasannya ketika suatu daerah itu sudah memasuki musim kemarau dan masih dalam kondisi cuaca yang masih basah? Ya, tentunya karakteristik tersebut bisa dibedakan berdasarkan atau apabila kita menganalisis dinamika atmosfer ya. Nah, untuk wilayah Indonesia sendiri itu memiliki karakteristik cuaca dan iklim yang sangat beragam, di mana ada beberapa wilayah yang akan memasuki periode musim kemarau sekitar Juni, Juli, Agustus, tetapi di beberapa wilayah yang lain justru kondisi cuaca dan iklimnya masih cukup basah, kemudian masih banyak terjadi hujan. Pun demikian ketika periode pada Desember, Januari, Februari diidentifikasi dengan musim hujan, tetapi di beberapa wilayah justru hujannya relatif sedikit. Nah, tentunya hal tersebut terjadi karena ada beberapa faktor, seperti misalkan kondisi wilayah geografis wilayah Indonesia yang sangat beragam, kemudian kondisi topografi, pergunungan, kemudian wilayah pantai juga memiliki karakteristik cuaca dan iklim yang berbeda. Nah, hal ini yang memicu perbedaan pola cuaca dan iklim dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sehingga untuk saat ini pun awal musim kemarau di wilayah Indonesia masih cukup beragam. Ada beberapa wilayah yang April Mei ini sudah memasuki awal musim kemarau seperti di wilayah Nusa Tenggara, Bali, Jawa Timur, kemudian sebagian wilayah lainnya di wilayah barat. Tetapi justru ada juga yang baru masuk awal musim kemarau itu pada bulan Juni, seperti misalkan di wilayah Jawa Barat bagian Jabodetabek, termasuk Jabodetabek wilayah selatan itu periode Juni untuk awal musim kemarau-nya. Jadi seperti itu karakteristiknya. Baik, terakhir saya ke Pak Abdul. Pak Abdul, mengingat kondisi cuaca yang masih tidak menentu, apa yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat pada saat cuaca ekstrim saat ini? Ya, yang pertama ketika kita berada pada daerah yang terekspos atau berpotensi terpapar oleh bencana, maka kita harus tahu kapan waktunya kita harus evakuasi atau meninggalkan rumah dulu untuk sementara. Ini terpenting pada kondisi kontingensi dan kondisi darurat. Nah, untuk kejadian banjir, kami menghimbau kepada masyarakat untuk daerah warga yang memang berada atau bertempat tinggal di kawasan yang rawan banjir. Jika terjadi hujan secara menerus dengan intensitas tinggi ini kalau visibility kita terbatas tidak lebih dari 50 sampai 100 meter. Kalau ini berlangsung lebih dari 1 jam, maka
masyarakat yang ada di bantaran sungai atau yang ada di pinggir laut atau yang ada di sepanjang lereng tebing yang berpotensi longsor, evakuasi secara mandiri dulu. Ini yang terpenting untuk mengurangi potensi fatalitas. Nanti setelah hujan berhenti, jangan pulang dulu, tunggu 1-2 jam setelah hujan berhenti, karena biasanya kalau banjir dari hulu itu butuh waktu juga untuk sampai ke pemukiman. Ini mungkin yang pesan kesiapsiagaan yang paling penting dipahami oleh masyarakat. Ya, baik Pak Abdul Muhari, Kapus Datin BNPB, dan Pak Miming Saifuddin, Koordinator Bidang Peringatan Dini Cuaca Ekstrim BMKG. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Newsroom. Ya, pemirsa, sebanyak 282 orang sembuh dari COVID-19. Informasinya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Newsroom.